datang di pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan yang kedua pada laju reaksi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teori tumbukan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa di pertemuan yang pertama itu sudah dijelaskan bahwa reaksi kimia itu adalah sesuatu yang proses terjadinya, proses berlangsungnya suatu reaksi di mana zat bereaksi berubah menjadi zat yang baru. Nah, zat yang baru tidak akan terjadi kalau tidak ada tumbukan. Itu adalah syaratnya. Jadi mereka harus bertumbukan dulu, baru terjadi hasil. Nah, tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan reaksi kimia? Nah, tumbukan yang efektif. Harus efektif. Bukan yang bergesekan. Bukan yang bersentuhan. Bersentuhan tepi, bukan. Tapi harus tumbukan sempurna. Seperti halnya belajar fisika, itu diibaratkan dengan tumbukan lenting sempurna. Jadi, tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan yang punya energi cukup memutuskan ikatan-ikatan pada yang bereaksi dan terjadi pada orientasi yang tepat. Artinya, harus pas posisinya. Contoh, misalkan H2 tambah B2 ini akan menjadi 2B. Nah, yang ini akan bertumbukan. Nah, dia akan bertumbukan menghasilkan zat yang baru seperti ini. Nah, tentunya ketika sebuah partikel itu ingin bertumbukan, dia harus punya energi kinetik. Energi kinetik itu adalah sama dengan energi gerak. Nah, energi gerak itu diibaratkan dengan EA, buatkan energi aktivasi. Jadi dia harus punya energi aktivasi, energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi. Harus punya energi minimum. Kalau nggak cukup tenaganya, berarti ditampung plek meler di tengah jalan. Nah, apa yang mempengaruhi laju reaksi itu? Yang mempengaruhinya ada 4. 1. Konsentrasi, luas, katalis, suhu. Nah, konsentrasi ini berarti ini jumlah partikelnya masih makin banyak. Nah, kalau jumlah partikel makin banyak dalam suatu wadah bereaksi, maka frekuensi tumbukan makin banyak. Frekuensi tumbukan banyak. Maka laju reaksi semakin cepat. Nah, kemudian luas permukaan. Luas permukaan ini halus kasar. Makin halus, makin tinggi luas permukaan sentuhnya. Nah, jika luas permukaannya makin besar, luas permukaan makin besar, maka laju makin besar. Contoh, serbuk sama keping itu lebih cepat serbuk. Nah, katalis juga kalau ditambah katalis, kalau katalis ada, maka laju semakin cepat. Suhu juga. Suhu ini pengaruhnya terhadap energi aktivasi, energi gerak. EA-nya makin besar. Maka laju semakin cepat. Nah, seperti itu. Terima kasih. Semoga kalian paham.